Shalom. Shalom anak muda. Halo, ada Aris yang datang ya. Bisa maju yang belakang mengisi yang depan dulu, saudara. Mari kita mulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita bersyukur pada Tuhan kalau kita semua diberikan kesehatan, kekuatan. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan. Biar kami semua rindu untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Hari ini kami bawa hidup kami Tuhan. Biar penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari berkarya Roh Kudus terus memenuhi setiap kehidupan kami. Haleluya. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan. Haleluya, terima kasih, terima kasih. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asra, hatiku ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asra, hatiku ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan kami, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan asra, hatiku ku rindu menyembah-Mu. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asra, hatiku ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asra, hatiku ku rindu. Engkaulah kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan asra, hati kami rindu Tuhan menyembah-Mu. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagi
Kau segalanya bagi, katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kaum wanita nyanyikan pujian ini. Kaum pria naikkan pujian ini. Rindu Engkau, kalaku panas hatiku, Engkaulah kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu aku berserah. Engkaulah Tuhan asra, hati kami rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Mari naikkan pujianmu, penyembahanmu. Satu-satunya pengharapan yang dapat kami andalkan. Kaulah harapan kami, Kau kota benteng kami, gunung batu kami. Kami selalu berharap dan percaya padamu. Yesus, Kau gembala kami, Kau menuntun kami. Kau memegang tangan kanan kami, membawa kemenangan Tuhan. Yesus, padamu kami berharap, kami percaya.
Terima kasih. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagi kami. Kau segalanya, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, terima kasih. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari jemaat Tuhan bisa bangkit berdiri semuanya. Dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan
Terima kasih, Engkau sungguh baik Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak muda. Semangat muji Tuhan, amin. Haleluya. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat kemegahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku, teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, kemegahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku, teringat kasih setiamu di dalam tiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. 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 Amin. Engkau baik, engkau baik, engkau baik, teramat baik. Oh, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Teramat baik, teramat baik. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang
kecaplah. Katakan kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Hati kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan hanya padamu. Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kota perlindungan. Oh, aku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Oh, aku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak bermusik memuji Tuhan.
selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, namun kasih setiamu tak pergi. Come on. Selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, beri sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Engkau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku. Amin. Tempat perlindunganku. Engkau menara dan perisai di hidupku.
kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Kau menerang dan perisai di Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus.
tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami terus mengandalkan Tuhan, karena Engkau Tuhan Yesus yang sungguh baik, amat baik. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biar kami semua menerimanya dengan segenap hati, dan kami fokus akan firman Tuhan, dan kami boleh melakukan firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi setengah siang. Kita akan baca di dalam Lukas, ya. Lukas pasal yang ke-22. Lukas pasal 22 ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-46. Betul ya? Kalau sudah katakan amin. Puji Tuhan. Sesuai dengan tema Taman Kemenangan, ya. Kita banyak mengalami pergumulan hidup, masalah. Tapi Tuhan Yesus sudah menunjukkan bagaimana Dia menang atas masalah. Sehingga Dia pergi ke taman apa? Getsemani. Tapi menurut Lukas, dia menulis agak berbeda. Ya. Saya sudah cari, ternyata Taman Getsemani sama Bukit Zaitun itu jadi satu. Jadi Bukit Zaitun itu bukitnya, dan di bagian bawah itu ada taman. Coba kita baca bersama-sama dulu. Di dalam ayat 39 yang pria, biasanya kan ladies first ya. Karena yang pertama dijadikan adalah pria, bukan wanita. Betul? Betul. Bukan kita meninggikan diri, tapi memang sudah susunannya demikian. Kenapa pada waktu itu iblis tidak mencobai si Adam? Ada yang bisa menjawab? Kenapa Hawa? Karena pertama kali Tuhan berkata dabar kepada manusia, kepada Adam, langsung dari Tuhan. Sehingga kalau iblis mencobai Adam, kemungkinan besar gagal. Kemungkinan besar akan gagal. Tapi kenapa dia memakai Hawa? Ya, inilah kelemahan para pria. Ya. Kita bandingkan dengan si Simpson dan Delila. Karena rengek-rengekannya si Delila, sehingga rahasianya sampai dibuka sama si Simpson. Kalau saya baca di Hakim-Hakim itu, kalau saya jadi Simpson, karena kan kadang-kadang kalau kayak pemain sepak bola, ini Piala Dunia ya. Waktu saya pemain bagian menyerang apa itu? Saya lebih lupa. Striker. Nah, waktu dia mengegolkan bolanya, ditangkapkan sama gol. Penonton bilang, sorry ya, aduh goblok ini, harusnya ke kiri, kenapa kamu ke kanan? Yang bermain pelaku ini kadang-kadang yang lebih hebat penontonnya. Betul ya? Kalau saya lihat si Simpson itu, si goblok ya Simpson ini. Udah tahu dia pelacur, kan berbagai macam cara. Sudah pakai eksperimen satu kali. Engkau Simpson? Dia memutuskan talinya.
dia nangis lagi. Nah, itu kenapa iblis menggunakan kesempatan itu lewat Hawa. Oke, kita balik ke sini. Yang belum baca sudah cerita saya. Ayat 39 yang laki di Taman Getsemani. 1, 2, 3. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju ke Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Ayat 40 yang cewek. Yang cowok. Ya coba. Kalau kita eksposisi ayat-ayat ini, waduh luar biasa. Tapi saya mau menceritakan dulu tentang bagaimana penyalipan Tuhan Yesus. Sedikit. Waktu saya baca suatu artikel, itu ditulis dari tahun 1983 di majalah New Wine, anggur baru. Ya, seorang dokter Thurman Davis ya dari Amerika menulis bagaimana Tuhan Yesus disalibkan dilihat dari sisi medis, dari sisi kedokteran. Ya, dari sisi kedokteran bagaimana kurang lebih 12 jam dia disiksa. Awalnya pada waktu dia cambuk itu tangannya diikat. Sebenarnya kan mulai malam ya. Dia dikasih mahkota duri, ya toh. Terus dia dicambuk itu biasanya saya baca di situ ada 2 tali yang ujungnya itu dikasih bola-bola. Bola-bola itu ada kayak kail, ada 2 apa 3. Jadi pada waktu dicambuk itu, waktu ditarik objeknya itu bisa ketarik. Kalau misalnya kayu, dan ini daging. Kalau kita melihat, kalau yang biasa kita yang suka apa itu daging itu ya apa namanya? Nyaca apa? Cincang katanya Robert ya. Cincang daging. Aduh, masuk ya di situ. Kalau menurut orang Yahudi 40 kurang 1 pukulan. Kenapa? Karena kalau sudah 40 mungkin dia langsung bisa mati katanya menurut tradisi. Tapi yang eksekutor ini adalah orang-orang Romawi. Mungkin bahkan melebihi. Bahkan Yesaya berkata, bahkan mukanya bukan seperti manusia lagi. Kamu bayangkan itu di belakangnya, ya. 1 kali dipecut. Bisa kecari sampai dikatakan sampai bola-bolanya itu kailnya masuk di otot-otot. Di bawahnya otot ada jaringan darah yang keluar. Nah, luar biasa. Yang pertama, ya, kita lihat pada waktu dia sembahyang, di situ dikatakan seperti sebagaimana biasa. Ini yang pertama bisa saudara-saudara catat kenapa Tuhan Yesus menang atas masalah. Masalah studi yang kita alami hari-hari, masa depan, masalah jodoh, masalah keuangan, masalah kuliah, masalah keluarga, apapun itu, ya, kita harus memiliki suatu kebiasaan secara rohani. Karena pada waktu kita akan mengalami masalah,
Nggak usah bilang nggak mungkin, pasti. Karena di dalam perjalanan kehidupan orang percaya, dia akan diproses sama Tuhan menjadi orang yang dewasa. Orang yang dipercaya, dapat dipercaya. Sehingga Tuhan akan bilang, sabaslah engkau hambaku. Sehingga kalau suatu barang, kalau dia sudah diproses sedemikian rupa, dia akan menjadi barang yang mahal, berharga. Kita akan menjadi barang yang berharga. Ya, kita bilang, oh saya tidak mau, kita milih aja biasa-biasa. Tetapi Tuhan akan proses kita. Itu kenapa saya bilang kita harus siap-siap. Itu harus pertama kita harus memiliki kebiasaan, punya hubungan intim dengan Tuhan. Kenapa ditulis oleh Dr. Lukas, tabib, ya? Kenapa? Matius, Markus tidak menyinggung tentang Bukit Zaitun. Ada apa di Bukit Zaitun? Pasti di situ ada pohon-pohon zaitun. Kalau kita pelajari tentang pohon zaitun itu dia mengalami luar biasa pertumbuhannya. Ya, dia harus mengalami angin, ya, ditanam begitu dalam, akar-akarnya bisa sampai ke dalam, supaya benar-benar dia kuat proses pertumbuhan dan tanamnya si bukit zaitun, pohon zaitun ini. Ini adalah gambaran bagi kita orang percaya, kita harus ditanam di dalam Tuhan. Itu kenapa saya bilang kita harus memiliki kebiasaan. Kebiasaan. Karena Tuhan Yesus sudah menunjukkan sebagaimana biasa, ya, rutinitas sepertinya membosankan. Tapi itu di balik itu kita ada kekuatan. Ya. Kita lihat. Yang pertama itu, seperti contoh Daniel. 3 kali sehari dia berdoa. Pada waktu dia mau ada maksud yang jahat dari para menteri yang lain, dia memasukkan ke dalam gua singa, Daniel 11 ayat 6, Daniel 6 ayat 11 kembali. Ya, dia tetap mencari Tuhan. Karena sudah memiliki kebiasaan. Pertanyaan, apakah kita di antara sini sudah melayani, punya kebiasaan dengan Tuhan? Karena kita akan cenderung memuliakan diri kita sendiri. Tanda kutip. Karena hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Apapun itu. Itu yang pertama, ya. Dan dia berdoa. Ya. Kita lihat. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan mengingatkan kepada murid-muridnya. Ada 3 murid. Yohanes, Yakobus, dan Bapak Petrus. Mereka selalu dibawa oleh Tuhan Yesus. Pertama masih murid semua. Tapi mereka pergi hanya 3 dan Tuhan Yesus seperlempar batu jauhnya. Berarti kurang lebih mungkin 1 kilo. 900 meter. Kalau saya baca ya. Seperlempar batu jauhnya. Nah, Tuhan Yesus pergi agak menjauh. Terus yang kedua, yang saya catat di sini yang harus kita miliki supaya kita menang atas masalah kita. Yang pertama kita harus memiliki kebiasaan, yang kedua berdoa. Berdoa. Ya. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Ada komunikasi, ada diskusi. Saya bilang kalau diskusi ini, kalau kita ingat Abraham. Bapak Abraham dengan, kita tidak usah takut sebenarnya. Pada waktu kita mengambil suatu keputusan, kita tanya Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita cenderung, Tuhan tidak mau ini.
Jadi kita tidak mau ngomong ke Tuhan. Harusnya kita ngomong, Tuhan, aku boleh tidak mengambil ini? Tuhan bilang, oh tidak boleh. Kita kan bisa bertanya, kenapa? Tidak, kalau begini. Itu kan diskusi sama Tuhan. Waktu Abraham, Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora karena Lot, ponaannya. Tuhan bilang, masakan aku tidak mau ngomong kepada sahabatku, karena Abraham dikenal oleh sahabat Tuhan. Ya, hubungannya sudah termasuk sahabat dengan Tuhan. Berarti sudah intim ya. Ada hal-hal yang rahasia yang hanya mereka yang tahu. Itu sahabat. Kalau teman ya biasa aja. Say hello, halo, gimana kabarnya? Oh iya, baik-baik. Tapi tidak terbuka sampai apa-apa yang di hati kita tidak bisa sharingkan. Tidak bisa curhat. Dan Tuhan bilang, aku akan menghukum Sodom dan Gomora. Oh Tuhan, kalau ada 100 orang, aku tidak akan menghukum. Kalau 90, kalau 70, 60, 50, 20, kalau 100. Nah ini suatu diskusi. Kita melihat contoh yang Abraham sudah tunjukkan. Bahwa doa itu suatu komunikasi. Kita juga demikian. Kenapa kadang-kadang kita menjadi bodoh katanya di dalam Efesus? Ya, bukan kita tidak pintar loh, kita sekolah bahkan lebih tinggi, tapi dia bilang kamu bodoh. Bodoh artinya apa? Kamu tidak mengenal jalan Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan. Jadi harus baca Alkitab. Jadi orang bodoh itu bukan orang tidak sekolah. Dikatakan oleh Alkitab, orang yang tidak mengerti jalan Tuhan, sehingga hidupnya susah, mutar-mutar maunya sendiri. Pintar. Tapi apakah dia menurut kehendak Tuhan? Akhirnya kita merasa seperti orang Israel. Harusnya 40 hari ke tanah Kanaan, jadi 40 tahun muter-muter. Akhirnya mati. Yang masuk ke tanah hanya 20 tahun ke bawah. Kecuali Kaleb dan Yosua. Ya. Kita introspeksi. Kita harus diskusi, kenapa aku begini Tuhan? Mungkin selama ini kita hanya mengikuti pikiran kita. Karena Yeremia 17 ayat yang kelima berkata apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Itu ada 3 step. Berarti mengandalkan manusia, kekuatan termasuk pikiran, dan hati sudah menjauh, terkutuk. Dia akan seperti tanah, ada di tanah gersang, padang gurun, susah. Mungkin kita bisa suasana enak, tenang, kayak gini dingin, tapi kita hidupnya menderita di hati. Kita tidak ada yang tahu. Kan kita lihat teman-teman kita, oh senang dia, padahal hatinya dia kita tidak tahu. Oh dia orang kaya, naik turun mobil, padahal di rumah tangganya susah, tukaran setiap hari mungkin. Kita tidak tahu. Jadi kita masih muda, ya. Kesempatan Tuhan kasih rema buat kita. Yang pertama harus memiliki kebiasaan. Yang kedua kita berdoa. Harus ada sembahyang. Doa itu adalah suatu penyembahan juga kepada Tuhan. Kalau saya gambarkan seperti kalau air minum ya. Pada kita menyembah itu kan kita harus menyembah. Usahakan harus bersuara. Saya juga kadang-kadang bisa tidak bersuara. Lagi malas tidak mood. Kayak misalnya air. Ya. Waktu kita menyembah itu sedang kita mengeluarkan isi hati. Hal-hal beban kita menyembah. Secara medis ya, yang saya pernah baca ya, Dimensi 4 punyanya Pauline Wicho yang sudah meninggal, pendeta itu dari Korea. Itu pada waktu kita menyembah itu, kita sedang memberikan instruksi kepada tubuh-tubuh kita bahwa kita menyembah Tuhan. Hal-hal yang tidak baik kita buang. Kan kita tidak bisa bilang ke dokter,
keluarkan beban di dalam pikiran saya, di hati saya. Tidak bisa. Harus kita sendiri yang keluarkan. Ya lewat doa. Kadang-kadang kita cuma menyembah. Kadang sudah tidak bilang, mau ngomong apa udah bingung. Kita meminta pun kita minta apa kita tidak tahu juga. Itu bahasa roh. Ya. Kadang-kadang haleluya, kalau belum dapat karunia roh, ya haleluya aja, haleluya. Terima kasih Tuhan, syukur. Haleluya. Haleluya. Misalnya panas dalam contoh ya, panas dalam. Itu mengeluarkan energi yang tidak baik. Haleluya, haleluya. Tuhan sudah kasih di Alkitab loh. Bagaimana caranya? Tapi iblis bilang begini. Kalau tidak percaya kan biasa-biasa gini. Bahasa roh, bahasa apa itu? Paulus menulis itu bukan tidak ada fungsi, tidak ada manfaat. Tapi iblis membuat, menipu supaya manusia alergi dengan bahasa roh. Cuma memang ada aturan. Ya, ada aturan. Karena pada waktu kita tidak tahu berdoa, Roh Kudus yang akan menyampaikan keluhan-keluhan doa itu. Nah itu, kita harus menyembah. Itu disebabkan kita harus belajar terus menyembah. Menyembah. Ya, dari hati. Walaupun dari kecil kita mulai menyembah. Haleluya, syukur. Kalau kita hidup ya, di Alkitab bilang 70 tahun. Kalau kita kuat 80. Terus sorry ya tanda kutip. Kita tidak jadi apa-apa. Misalnya seorang donatur memberikan setiap bulan kepada seseorang untuk berusaha. Dari tahun ke tahun tidak ada hasil. Bahkan minus. Wah, si donatur ini ya sudah kamu tidak bisa apa-apa. Nah seperti saya ingat ini. Yang 3 talenta, 1 talenta, 5 sama 10. Yang 5 kan 10 menjalankan, betul ya? 1, 2, 4. Jalan-jalan, koreksi. Ini siapa? Yang talenta itu. 5 jadi 10 ya? Nah, terus 2 jadi 4. Betul kan? 2 jadi 4. Lain sama Delman apa itu? Yang 1 tidak menjalankan. Yang 1 tidak menjalankan. Dia bilang engkau adalah Tuhan yang jahat. Setiap kita Tuhan sudah kasih kemampuan, bakat, skill. Kadang kita iri sama teman kita. Aku tidak seperti dia. Kayak orang tadi. Akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa kembangkan. Akhirnya hidupnya begitu. Ya, begitu aja. Tidak ada target. Apa yang harus kita raih? Tuhan kalau cuma menjadikan kita masuk surga terlalu kecil. Tapi Dia menjadikan kita bukan cuma hamba. Para sultan-sultan. Pangeran-pangerannya Tuhan. Pemimpin-pemimpin. Amin. Bukan cuma sekedar datang, duduk, dengar. Kita akan dijadikan orang-orang luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu. Sudah biasa di Bapak Ibu ya. Saudara-saudara. Jadi yang pertama kita harus memiliki kebiasaan. Rutinitas. Karena rutinitas kebiasaan ini, kalau kamu menjadi seorang expert ya? Bacanya. Dia harus ada disiplin. Kebiasaan dulu. Tidak tiba-tiba langsung jadi. Kebiasaan dulu. Yang menjadi kebiasaan saudara-saudara apa? Main HP? Atau hanya nonton-nonton? Saya lihat di Facebook ada teman-teman saya setiap hari ngumpul. Cuma ngumpul-ngumpul terus minum-minum. Terus
ngobrol-ngobrol sehari-harian. Waktu sangat terbatas. Ya, waktu sangat terbatas. Ketiga, mau habis. 15 menit. Yang ketiga, isi doa yang kita sampaikan. Kita teladani dari Tuhan Yesus. Ayat 42 dikatakan Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, sekiranya jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Tuhan Yesus menang di tamannya itu. Kebiasaannya dia bersembahyang. Susah kalau kamu tahu. Saya waktu baca itu saya nangis loh. Waktu dia dicambuk, ya, terus sudah semalam tidak tidur, terus dia dilucuti, itu sudah luka-luka, dikasih jubah, terus sudah kering, ditarik paksa, dikasih mahkota duri, terus dipukul pakai tongkat, prek, masuk di dalam kepalanya. Sampai The Passion of the Christ yang memerankan itu, James atau dipanggil Jim Caviezel, itu pakai papan ternyata. Waktu dipukul, ternyata ada salah satu yang bola itu masuk ke dalamnya. Kurang lebih 3,5 cm. Dia teriak minta ampun. Suwakit satu toh loh. Masuk sampai di jaringan. Dikat, berhenti beberapa hari. Ini Tuhan Yesus lebih mungkin dari 40 kali. Karena yang mengeksekutor orang-orang Romawi. Bahkan mereka mungkin minum-minum. Kalau mereka pakai perasaan, enggak tega. Waktu dipaku, tangannya kiri kanan kan ditarik biar agak renggang. Terus kakinya dilipat, disusun dua gini. Terus dipaku, dibuat agak tekuk. Jadi pada waktu dia berdiri, dia akan menegakkan kakinya ini. Supaya dia bisa mengambil nafas. Jadi pada waktu dia mengambil nafas, dia harus angkat badannya. Kalau dia sudah tidak lemah, dia turunkan. Untuk mengambil satu kali tarikan nafas itu setengah mati minta ampun. Sampai dia cuma bisa katanya narik-narik aja. Jadi kalau kita cuma narik nafas ini, itu ketumpuk di paru-paru ini ada karbon ya. Betul ya. Jadi hitam ini. Saat ini. Sehingga Tuhan Yesus dikatakan dia meninggal karena gagal jantung. Karena waktu akhirnya biasanya dipatahkan. Kalau si penjahat 2 itu kan dipatahkan supaya dia sudah tidak bisa ngangkat lagi. Tapi Tuhan Yesus dilihat sudah mati, terus ditusuk di lambungnya. Tembus sampai jantung. Sehingga keluar air dan darah. Kita lihat Bapak Ibu, saudara-saudara. Bagaimana seriusnya Tuhan. Kenapa bukan malaikat yang Tuhan utus? Kenapa harus dia sendiri? Karena dia sangat mengasihi saudara dan saya. Cuma menyelamatkan kita loh. Dia mau rela dari surga datang ke bumi. Luar biasa enggak Tuhan itu? Jangan sia-siakan pengorbanannya. Jadi kalau kita terus hidup di dalam seenaknya kita, dosa dan pelanggaran apapun, jangan kita senang-senang. Kita sudah percaya terus bisa masuk surga. Bisa batal. Ada perjanjian dua pihak. Kalau orang menikah, kalau salah satu membatalkan, bisa cerai. Cuma ada aturan lagi setelah cerai. Nggak boleh menikah lagi. Nah itu. Bagaimana dia bisa menang atas masalah. Dia sudah
Sampai dikatakan, saya mau bilang-bilang dari tadi lupa. Kalau Bapak, saudara-saudara baca tuh lanjut, 43 coba. Dan ada seorang malaikat datang dan berikan kekuatan kepadanya. Terus lanjut lagi. Pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Seorang dokter itu bilang apa? Ada di mana seseorang kalau sudah sampai depresi tingkat tinggi, pembuluh darah di bawah keringat itu bisa pecah. Sehingga pada waktu dia keluar, itu bercampur keringat dan darah. Kalau sudah depresi. Kalau saya bisa ada orang dihukum mati, saudara saya bisa bela dia. Tidak usah, atau anak saya aja. Tapi ada enggak di antara kita seorang penjahat, ya, kelas kakap, dia mau dihukum mati terus kamu bilang, aku bela. Hanya Tuhan Yesus. Kita semua orang berdosa. Harusnya kita dihukum mati. Maut. Roma 6 ayat 24. Upah dosa adalah maut. Maut itu neraka. Tapi karena dia mengasihi saudara dan saya dengan kasih yang kekal, dia tidak melihat itu. Dan dia bilang, sudah selesai. Puji nama Tuhan. Oke, kita bangkit berdiri. Karena waktu terbatas. Kita angkat pujian ya. Itu aja, apa lagu yang kedua terakhir? Saya lupa lagunya. Yang lagu kuasa. Lagu yang terakhir kedua apa? Tinggikan dirimu. Kuasa menyata. Kuasa menyata. Kuasa menyata. Oh iya, engkaulah sumber tadi. Ref. Engkaulah sumber. Tadi main apa? Kasih nada aja. Kekuatan hatiku, tempat persembunyianku, Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku, Engkau menara dan perisai hidupku. Saudara-saudara, kita merenungkan sejenak bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah mati buat kita, buat saudara dan saya. Kita merenungkan, biar musik saja yang mengalunkan musik ini, lagu ini. Kita merenungkan betapa pengorbanannya itu mengubah hidup kita. Yang menjadi pertanyaan buat saudara dan saya. Yang pertama, kalau kita belum sungguh-sungguh, belum menerima Dia secara pribadi, kita mau menerima Yesus. Kita katakan, Tuhan, hidup saya masih hidup oleh kedagingan. Tuhan tolong saya. Saya mau Tuhan ambil alih
kehidupan saya. Katakan kepada Tuhan, ambil alih hidup saya Tuhan. Masuk di dalam hati, supaya hidup saya menyenangkan Tuhan. Yang kedua, Tuhan Yesus bertanya kepada saudara, Tuhan Yesus sudah berbuat sesuatu yang terbaik buat saudara. Apa yang menjadi balasan kita kepada Tuhan? Menjadi perenungan kita bersama sebagai anak Tuhan, sebagai sahabat-sahabat Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita mengangkat tangan kita sebagai tanda komitmen kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Kau melihat tangan-tangan yang sudah terangkat. Tuhan Yesus, kalau ini menjadi doa Bapak, saudara-saudara, saudara bisa mengikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya berkomitmen saat ini juga Engkau tinggal di hati saya. Ambil alih hidup saya, supaya hidup saya menyenangkan Tuhan. Saya mau membalas apa yang Tuhan sudah berbuat. Kasih yang unconditional, yang tidak terbatas itu, dengan kekuatan yang Kau berikan buat saya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kita mengangkat semua tangan kita. Kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Berkat Tuhan turun atas kita semua. Berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menjadikan kita berhasil sukses dengan kekuatan Tuhan. Jadikan kita orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan, diurapi oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang dahsyat dan hebat, yang dibentuk dan diproses oleh Tuhan, menjadi ciptaan yang baru, menjadi ciptaan yang menyenangkan Tuhan. Biar damai sejahtera, sukacita, kekuatan, pertolongan dari Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Terima kasih Bapa. Terus mengalir Roh Kudus, mengalir mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Selamat siang. Tuhan berkati semua.